Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nabila Nur Aida dengan NIM 24070160127 akan menjelaskan tentang teratogen dan faktor penyebab teratogen serta tahap kelahiran. Nah, yang pertama ada pengertian. Teratogen adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada zat atau faktor lingkungan yang dapat menyebabkan kelainan dan gangguan pada perkembangan janin selama kehamilan. Teratogen dapat memengaruhi janin secara langsung dan berpotensi menyebabkan cacat lahir, gangguan perkembangan fisik atau mental, dan masalah kesehatan lainnya. Paparan teratogen biasanya paling berbahaya selama periode kritis perkembangan organ-organ utama janin yang biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Nah, trimester pertama kehamilan adalah periode awal kehamilan yang mencakup 12 minggu pertama dari minggu ke-1 hingga minggu ke-12. Ini adalah tahap kritis dan dalam perkembangan janin. Karena yang pertama, organ utama terbentuk. Pada trimester ini, organ-organ utama seperti jantung, otak, dan tulang belakang mulai terbentuk. Paparan teratogen pada fase ini dapat menyebabkan cacat lahir yang signifikan. Yang kedua, perubahan fisik pada ibu. Ibu mungkin mengalami perubahan fisik seperti mual, kelelahan, dan perubahan suasana hati. Yang ketiga, pemeriksaan awal. Trimester pertama adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan screening untuk memastikan kehamilan sehat. Nah, yang kedua, contoh teratogen. Yang pertama, obat-obatan. Misalnya, obat penenang atau thalidomide, beberapa antibiotik, dan obat-obatan terlarang seperti kokain atau heroin. Yang kedua, alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan fetal alcohol syndrome atau FAS yang berujung pada keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Yang ketiga, merokok. Merokok dapat mengurangi suplai atau ketersediaan atau layanan yang dibutuhkan oksigen ke janin, menyebabkan berat bayi rendah dan masalah pernafasan. Yang keempat, infeksi virus. Rubella atau campak Jerman, infeksi ini dapat menyebabkan cacat lahir seperti kelainan jantung dan gangguan pendengaran. HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Infeksi ini dapat menular dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Virus Zika dapat menyebabkan mikrosefali atau ukuran kepala kecil dan gangguan perkembangan otak. Nah, yang kelima, radiasi. Radiasi adalah bentuk energi yang dipancarkan oleh sumber-sumber tertentu dalam gelombang elektromagnetik atau partikel. Nah, contohnya radiasi sinar X-ray, radiasi ultraviolet atau UV, sinar yang berasal dari matahari. Paparan berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit. Radiasi dari perangkat elektronik seperti telepon seluler, microwave, dan alat lain yang memancarkan radiasi non-ionisasi atau tidak memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi molekul. Tapi radiasi ini umumnya dianggap aman dalam batas tertentu. Yang keenam, bahan kimia beracun, seperti merkuri, logam berat yang sangat beracun, terutama jika terhirup atau tertelan. Paparan merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal, dan janin. Timbal biasanya ditemukan dalam cat lama, pipa, dan bahan bangunan. Dapat menyebabkan kerusakan saraf, gangguan perkembangan pada anak-anak, serta kerusakan ginjal dan otak. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab teratogen. Yang pertama, dosis. Semakin tinggi dosis teratogen, semakin besar risiko yang ditimbulkan bagi perkembangan janin. Dosis pengacu pada jumlah atau konsentrasi zat atau faktor teratogenik yang diterima oleh ibu selama kehamilan. Nah, yang pertama ada dosis rendah, yang kedua dosis sedang, yang ketiga dosis tinggi. Dosis rendah, paparan dosis rendah terhadap beberapa teratogen mungkin tidak selalu menimbulkan efek teratogenik yang jelas atau signifikan, tergantung pada jenis teratogen dan waktu pemaparan. Dosis sedang, paparan dalam dosis sedang dapat menyebabkan efek teratogenik yang lebih jelas. Misalnya, paparan alkohol dalam jumlah sedang selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan seperti fetal alcohol syndrome atau FAS. Yang terakhir, dosis tinggi. Paparan dosis tinggi dari teratogen biasanya memiliki risiko dampak yang lebih besar. Nah, misalnya,
Paparan dosis tinggi radiasi atau penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain selama kehamilan dapat menyebabkan cacar lahir yang serius seperti malformasi organ atau gangguan perkembangan otak. Nah, yang kedua, waktu paparan. Periode waktu paparan paling berisiko adalah pada trimester pertama, yaitu minggu ketiga hingga ke-8, di mana organ-organ utama mulai terbentuk. Paparan radiasi dari sumber medis atau lingkungan dapat menyebabkan cacar lahir dan gangguan perkembangan. X-ray sering digunakan dalam diagnosa medis dan radiografi. Paparan berlebihan, terutama pada trimester pertama, dapat meningkatkan risiko cacar lahir. Nah, contohnya kelainan pada tulang dan tengkorak. Misalnya tengkorak atau tulang belakang yang tidak berkembang sempurna, yang menyebabkan bentuk kepala atau wajah yang tidak normal. Radiasi gamma biasanya digunakan dalam pengobatan kanker dan terapi radiasi. Paparan yang tinggi dapat mempengaruhi perkembangan janin. Ada pula paparan bahan kimia seperti merkuri, timbal, atau pestisida dapat mempengaruhi perkembangan janin. Contohnya, kelainan bentuk fisik. Pestisida tertentu dapat menyebabkan cacat lahir pada organ fisik seperti bibir sumbing atau cacat pada jantung. Nah, yang ketiga, genetik dan kesehatan ibu. Beberapa janin lebih rentan terhadap teratogen karena faktor genetik. Beberapa gangguan genetik atau kromosom dapat meningkatkan risiko cacar lahir meskipun bukan teratogenik langsung. Kondisi kesehatan ibu seperti diabetes atau hipertensi juga dapat mempengaruhi risiko terjadinya masalah pada janin. Nah, contohnya hipoglikemia pada bayi baru lahir. Setelah lahir, bayi dari ibu dengan diabetes sering mengalami penurunan gula darah atau hipoglikemia karena tubuh bayi sudah terbiasa memproduksi insulin yang tinggi. Yang keempat, interaksi dengan faktor lain. Nah, yang pertama, status gizi ibu. Ibu dengan status gizi buruk lebih rentan mengalami dampak negatif dari paparan teratogen karena kurangnya asupan nutrisi penting untuk melindungi janin. Yang kedua, pengaruh stres. Stres yang berlebihan pada ibu selama kehamilan dapat memicu produksi hormon yang berlebihan dan menyebabkan dampak negatif dari janin seperti dapat menyebabkan aliran darah ke janin berkurang hingga menghambat pertumbuhan yang nantinya berat badan bayi rendah atau pertumbuhan janin yang terlambat. Nah, yang ketiga, faktor lingkungan lain. Polusi udara, paparan pestisida, atau bahan kimia industri juga dapat bertindak sebagai teratogen meskipun dalam jumlah yang kecil. Nah, gimana sih cara pencegahan dan penanganan teratogen? Oke, pencegahan teratogen itu ada 4. Yang pertama, perencanaan kehamilan. Konsultasi prakehamilan menjunjungi dokter sebelum kehamilan untuk menilai kesehatan umum, mengidentifikasi faktor risiko, dan mendapatkan rekomendasi terkait nutrisi dan gaya hidup. Yang kedua, menghindari zat berbahaya. Menghindari konsumsi alkohol, narkoba, dan obat-obatan terlarang selama kehamilan. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan, termasuk suplemen, untuk memastikan bahwa mereka aman untuk digunakan selama kehamilan. Yang ketiga, nutrisi dan gizi. Mengonsumsi suplemen asam folat sebelum dan selama awal kehamilan untuk mengurangi risiko cacat tabung saraf. Memastikan asupan makanan yang sehat dan bergizi untuk mendukung perkembangan janin yang optimal. Yang keempat, menghindari paparan lingkungan. Menghindari paparan radiasi berlebihan terutama pada trimester pertama. Jika pemeriksaan medis yang melibatkan radiasi diperlukan, dokter akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi janin, menghindari paparan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat. Nah, selanjutnya ada penanganan teratogen. Yang pertama, pengawasan medis. Memantau perkembangan janin melalui pemeriksaan ultrasonografi dan tes lainnya untuk mendeteksi kemungkinan masalah lebih awal. Jika teratogen sudah mempengaruhi janin, merencanakan perawatan dan intervensi yang tepat. Yang kedua, terapi dan dukungan. Dalam beberapa kasus, terapi khusus atau obat-obatan mungkin memerlukan untuk mengatasi efek teratogenik, memberikan dukungan kesehatan mental psikologis kepada ibu yang mengalami stres atau kekhawatiran terkait teratogen.
Yang ketiga, ada rehabilitasi dan intervensi. Jika bayi lahir dengan cacat atau gangguan, intervensi medis dan rehabilitas dapat membantu mengatasi masalah tersebut dan mendukung perkembangan anak. Menyediakan dukungan berkelanjutan untuk keluarga dan anak dengan kebutuhan khusus. Misalnya, terapi fisik atau fisioterapi. Untuk bayi untuk mengalami masalah motorik atau kelemahan otot, terapi fisik dapat membantu memperkuat otot dan meningkatkan keterampilan motorik seperti duduk, berjalan, dan bergerak. Terus ada terapi okupasi, membantu anak mengembangkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan bermain, terutama jika mereka mengalami kesulitan sensorik atau motorik halus. Dan yang keempat, konsultasi dengan spesialis. Konsultasi dengan ahli genetik dapat membantu memahami risiko dan menyediakan informasi tentang manajemen kasus teratogenik. Dengan penerapan strategi pencegahan yang tepat dan penanganan yang efektif, risiko dampak negatif dari teratogen dapat dikurangi dan kesehatan ibu serta janin dapat ditingkatkan. Oke, kali ini aku akan bahas tahap kelahiran. Nah, tahap kelahiran. Kelahiran adalah proses ketika janin keluar dari rahim ibu ke dunia luar. Proses ini dibagi menjadi 3 tahapan utama yang masing-masing memiliki ciri khas dan berperan yang penting. Yakni, yang pertama, tahap pembukaan atau dilatasi, yang kedua, tahap kelahiran bayi, dan yang ketiga, tahap pengeluaran plasenta. Aku akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama, tahap pembukaan atau dilatasi. Pada tahap ini terjadi kontraksi rahim mulai teratur dan menyebabkan pembukaan serviks atau leh rahim. Tahap ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Yang pertama, fase laten. Kontraksi mulai terasa, namun biasanya tidak terlalu kuat dan teratur. Pada fase ini, serviks mulai melebar dari 0 hingga sekitar 3-4 cm. Lama fase laten ini bervariasi pada setiap individu, namun umumnya berlangsung antara 6 hingga 12 jam bagi ibu yang pertama kali melahirkan atropini gravida. Pada ibu yang pernah melahirkan sebelumnya atau multigravida, fase laten bisa lebih cepat sekitar 4 hingga 8 jam atau bahkan lebih singkat. Nah, yang kedua, fase aktif. Kontraksi menjadi lebih intens, teratur, dan lebih sering. Serviks akan melebar hingga sekitar 10 cm yang menandakan serviks telah siap untuk dilalui oleh bayi. Fase ini biasanya berlangsung beberapa jam dan seringkali merupakan fase yang paling menegangkan bagi ibu karena rasa sakit yang meningkat. Nah, yang kedua, tahap kelahiran bayi. Setelah serviks terbuka penuh atau sekitar 10 cm, bayi mulai bergerak ke jalan lahir dan keluar dari rahim. Pada tahap ini, ibu akan mendorong dengan bantuan kontraksi untuk membantu bayi melewati jalan lahir. Ada 2 nih, yang pertama dorongan aktif, yang kedua posisi bayi. Nah, dorongan aktif ini kontraksi rahim mendorong bayi turun melalui panggul menuju vagina. Ibu biasanya diarahkan untuk mengajar atau ritme kontraksi. Bayi akan keluar dengan kepala terlebih dahulu, kemudian diikuti bahu dan tubuhnya. Yang kedua, posisi bayi. Pada kebanyakan persalinan, kepala bayi berada dalam posisi anterior, yaitu menghadap ke bawah. Namun, dalam beberapa kasus, posisi bayi bisa sungsang atau bridge atau lateral yang dapat membutuhkan intervensi tambahan seperti forceps atau bedah sesar. Dalam persalinan normal, kepala bayi biasanya berada di bawah sehingga memudahkan bayi untuk keluar melalui jalan lahir. Nah, durasi tahap kedua dapat berlangsung dari beberapa menit hingga 2 jam atau lebih tergantung pada kekuatan dorongan dan kontraksi kondisi ibu serta bayi. Yang ketiga, pengeluaran plasenta. Tahap ini adalah tahap terakhir dari proses persalinan, di mana plasenta atau ari-ari dikeluarkan dari rahim setelah bayi lahir. Plasenta berperan penting dalam memberikan nutrisi dan oksigen kepada bayi selama di dalam kandungan. Plasenta melekat pada dinding rahim ibu dan terhubung ke janin melalui tali pusar.
Setelah bayi lahir, kontraksi terus berlanjut untuk membantu mengeluarkan plasenta yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis untuk memastikan semua bagian plasenta keluar, menghindari infeksi, dan ini berlangsung dalam waktu beberapa menit setelah kelahiran. Nah, yang pertama pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, kontraksi rahim terus berlanjut. Namun dengan intensitas yang lebih rendah, kontraksi ini membantu plasenta terlepas dari dinding rahim dan keluar melalui jalan lahir. Yang kedua, pemeriksaan plasenta. Setelah plasenta keluar, dokter atau bidan akan memeriksa apakah seluruh bagian plasenta telah keluar dengan sempurna. Sisa plasenta yang tertinggal di rahim dapat menyebabkan komplikasi seperti pendarahan pasca persalinan. Durasi tahap ketiga biasanya berlangsung sekitar 5-30 menit setelah bayi lahir. Nah, kesimpulan dari yang sudah aku jelaskan tadi, teratogen adalah faktor eksternal yang dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan perkembangan pada janin, seperti obat-obatan, alkohol, infeksi, dan bahan kimia beracun. Risiko dipengaruhi oleh dosis, waktu, dan durasi paparan. Dengan trimester pertama sebagai periode paling rentan, pencegahan teratogen dilakukan dengan menghindari paparan zat berbahaya dan berkonsultasi medis selama kehamilan. Tahap kelahiran terdiri dari 3 fase, yaitu pembukaan atau dilatasi, serviks, pengeluaran bayi, dan pengeluaran plasenta. Pemahaman tentang teratogen dan proses kelahiran membantu mengurangi risiko bagi ibu dan janin, meningkatkan peluang kelahiran yang sehat. Terima kasih. Demikian yang sudah saya jelaskan mengenai teratogen dan faktor penyebab teratogen serta tahap kelahiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.